Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Imalia Nirsoli, NIM 181420085. Video ini merupakan ujian tengah semester dari MK Manajemen Aset dan Liabilitas dengan dosen pengampu Ibu Yani Agus Priyani ME. Di masa pandemi COVID-19 saat ini, yang masih belum berakhir, yang akan mengakibatkan seluruh sektor keuangan. Salah satunya yaitu perbankan syariah. Produk bank syariah terdiri atas penghimpunan dana, penyaluran dana, dan produk jasa. Nah, dampak COVID-19 pada sektor perbankan yang akan saya bahas yang pertama yaitu mengenai pembiayaan atau penyaluran dana. Pembiayaan, di mana bank akan mengalokasikan dananya dalam bentuk simpanan masyarakat dan menghimpunnya dengan metode atau jalur pembiayaan. Nah, bank sendiri akan memberikan pembiayaan terhadap nasabahnya guna untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dalam bentuk permodalan dan keputusan yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Jika pembiayaan ini tidak berjalan dengan baik, maka akan berdampak terhadap laba bersih dari bank itu sendiri yang akan menurun juga. Dalam hal ini, bank syariah akan mengalami pelambatan dalam penyaluran dana atau penyaluran kredit. Selain berdampak pada pembiayaan, COVID-19 juga berdampak pada sektor keuangan perbankan syariah selanjutnya, yaitu likuiditas dan non-performing financing atau NPF. Ternyata COVID-19 pada sektor perbankan sendiri juga berdampak pada margin dari bank itu sendiri karena adanya penurunan dari margin dari suatu bank itu sendiri. Manajemen aset dan liabilitas memiliki peranan penting dalam menentukan kegiatan operasional bank dalam menghasilkan output bank syariah dan menjaga kesehatan dari bank syariah itu sendiri. Dengan begitu, manajemen aset dan liabilitas dapat melakukan yang pertama yaitu manajemen dana, di mana pengelolaan sumber dana harus dijaga kontinuitasnya dengan baik, tepat, baik itu dalam waktunya, jumlahnya, ataupun harganya. Yang kedua yang harus dilakukan oleh manajemen aset dan liabilitas yaitu manajemen kualitas pembiayaan yang digunakan untuk menjaga kualitas pembiayaan sesuai dengan perencanaan awal. Dalam hal pembiayaan ini hanya boleh dilakukan persetujuan ya atas persetujuan dari pejabat yang memiliki kewenangan di bank itu sendiri. Nah, ada dua cara yang harus dilakukan dalam manajemen kualitas pembiayaan ini. Yang pertama yaitu harus menganalisa terhadap kemauan pembayaran dari nasabah itu sendiri yang dapat dilihat dari karakter ataupun watak dan komitmen dari nasabah. Yang kedua yaitu analisa kemampuan untuk membayar dari perhitungan modal kerja dari nasabah itu sendiri. Yang ketiga yaitu melakukan ekspansi segmen digital. Hal ini seharusnya bank bisa melakukan kegiatan digital diiringi dengan produk-produk penawaran digital sehingga bisa menarik nasabah dari bank itu. Nah, sehingga pendapatan untuk bank itu tidak mengalami kegangguan lagi. Untuk mengatasi likuiditas sebenarnya bisa dilakukan dengan kebijakan regulator. Hal ini disebabkan untuk melakukan pemerataan likuiditas itu sendiri. Dan untuk mengatasi non-performing financing itu dapat dilihat dari aturan POJK nomor 11 /POJK 03 /2020 tentang stimulus perekonomian nasional yang berdampak pada COVID-19. Bank dapat melakukan rekturisasi sehingga NPF bisa ditekan. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.